Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Senang rasanya masih bisa menyapa teman-teman semua. Tapi di video kali ini sedikit sendu ya teman-teman, karena keadaan saya masih sangat-sangat sedih. Dan teman-teman semua pasti kaget kenapa di awal video sudah ada gambar kuburan dan saya ada di rumah sakit. Melalui video ini saya mau berbagi kabar duka ke teman-teman semua, bahwa sebenarnya 2 hari yang lalu hal yang sangat-sangat saya takuti, hal yang selama ini saya hindari, pada akhirnya terjadi juga sama saya teman-teman. Jadi di hari Senin malam sekitar jam 7 saya itu mengalami mules-mules tiba-tiba aja ya teman-teman. Padahal saya habis makan dan habis minum obat dan waktunya tuh mau istirahat, tapi tahu-tahu saya ngerasain mules hebat yang sangat-sangat mules, sakit sampai saya tuh guling-guling di kamar. Akhirnya suami saya bawa saya ke IGD dan ternyata di IGD dicek sama dokter bahwa janinnya tuh udah kelihatan dan katanya sudah harus dilahirkan. Jadi pada saat itu juga saya ngelahirin bayinya, tapi dalam keadaan sudah meninggal teman-teman, dan plasentanya itu hancur. Akhirnya setelah saya melahirkan itu saya melakukan tindakan kuret, dan setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, sekarang saya sudah kembali ke rumah dengan keadaan yang masih sangat-sangat sedih dan duka ya teman-teman. Tapi saya percaya ini semua sudah rencana Allah, ini udah takdir Allah, dan saya percaya juga ada hikmah di balik semua ini. Nah teman-teman, ini saya mau minum obat, tapi sebelum minum obat saya harus makan dulu ya teman-teman. Dan di sini tuh sebenarnya saya lagi males banget makan, nggak tahu males ngapa-ngapain gitu teman-teman. Rasanya semangat itu hilang dan hati tuh kayak hancur gitu ya. Tapi saya harus ikhlas ya teman-teman, supaya adik bayi juga di sana tenang, dan semoga adik bayi bisa menjadi syafaat untuk kami orang tuanya di surga sana. Dan mungkin kami juga sebagai orang tua diizinkan sama Allah untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi untuk Nanai, dan semua yang terjadi akan menjadi pelajaran juga untuk kita ke depannya kalau Allah memberikan kesempatan dan karunia yang kedua lagi nanti ya teman-teman. Yang buat saya kaget dan yang saya sesali itu kenapa bisa terjadi hal seperti ini, padahal sama-sama kita saksiin ya teman-teman. Hari Sabtu sebelumnya itu kita USG, semua hasil USG-nya itu bagus, babynya sehat, detak jantungnya kencang, dan saya tuh udah kayak bahagia banget gitu dapat info bahwa bayinya itu laki-laki. Jadi saya kayak semangat gitu untuk menjaga bayinya. Tapi qadarullah, ini sudah ketentuan Allah. Rencana kita itu memang belum tentu yang terbaik menurut Allah. Jadi apapun yang terjadi saat ini pada saya, kepada suami saya, itu mungkin suatu pengingat untuk kami, teguran untuk kami, supaya kami bisa menjadi manusia yang lebih bersyukur dan lebih bersabar lagi. Karena apapun bisa terjadi dengan tiba-tiba ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari setiap musibah yang kita alami dan mendapatkan hikmah yang lebih baik di balik semua ini. Amin. Oke teman-teman, untuk menghilangkan rasa jenuh, bingung, gak tahu mau ngapain, jadi hari ini saya mau beraktivitas aja, mau beres-beresin kamar yang super duper berantakan ini. Jadi selama 2 hari saya di rumah sakit, saya ninggalin kamarnya dalam keadaan berantakan, belum sempat saya beresin. Dan kemarin itu saya pulang dari rumah sakit juga langsung istirahat total ya teman-teman, karena kepala tuh masih pusing, keliangan efek bius gitu. Jadi ya saya nggak beresin kemarin ya teman-teman. Baru hari ini saya mencoba untuk ya udah deh saya beres-beres aja supaya enggak kepikiran terus, nggak sedih terus ya. Padahal ya sebenarnya badan masih lemes, kepala masih pusing, dan masih trauma dengan rasa sakit ketika keguguran kemarin. Ternyata keguguran dan kuret itu lebih sakit ya teman-teman daripada melahirkan, karena berkali-kali dicek rahim lagi, dan itu tuh bikin saya ngerasa trauma dengan rasa sakitnya. Apalagi dipasang kateter selang kencing itu, ya Allah teman-teman, saya ngerasa ngilu dan sakit banget rasanya. Jadi ya udah deh,
Untuk melupakan semua rasa trauma itu, ya saya mau nyibukin diri ya teman-teman dengan beraktivitas seperti biasa, dan semoga saya bisa lupa dengan semua yang terjadi kemarin. Nah, ini saya mau ganti spray di kasur saya. Setelah tadi saya ganti spray di kasurnya Nanai. Dan sebelum pasang spray seperti biasa dikibas-kibas dulu ya teman-teman pakai sapu lidi supaya tidak ada semut-semut kecil yang tersisa. Ngomong-ngomong, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, selalu semangat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Dan jangan lupa ya komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar supaya video ini rame dan saya selalu semangat bikin video setiap harinya. Boleh juga ya teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama seperti saya sharing-sharing di kolom komentar. Nah, sebenarnya saya tuh masih bingung ya teman-teman kalau keguguran itu ada masa nifas atau tidak, karena sekarang tuh saya masih keluar perdarahan gitu loh teman-teman, kayak haid gitu, dan itu tuh saya bingung ya itu darah setelah kuret atau gimana. Siapa tahu teman-teman yang punya pengalaman yang sama seperti saya bisa sharing-sharing juga ya teman-teman di kolom komentar supaya saya tuh nggak bingung-bingung banget gitu dan nggak panik-panik banget. Oke, beres-beresin kasurnya udah beres ya teman-teman. Di sini saya mau ngepel-ngepel lantainya, tapi sebelumnya supaya lebih rapi, di sini saya mau kasih meja kecil ini untuk nyimpan-nyimpan tisu, buah, air minum dan obat-obatan supaya kelihatan lebih rapih ya teman-teman. Dan ini juga ada remote, ada surat kontrol juga, jadi biar nggak berantakan banget kamarnya. Dan di sini saya ngepelnya pakai tisu basah dulu aja supaya lebih cepat selesai dan sat-set aja ya teman-teman, karena kalau mau pakai pelan kita harus cuci pelannya dulu di bawah. Karena saya masih lemes dan males juga, jadi ya udah deh pakai yang ada aja dulu, pakai tisu basah supaya kamarnya juga lebih wangi. Dan ini ada kabel-kabel sisa chargeran, jadi mau diberes-beresin, dan juga spray kotornya saya mau simpan di belakang dulu. Oke, lanjut aja. Di sini saya mau beresin sisa-sisa sampah-sampah ya teman-teman. Ini sampahnya banyak banget. Ada sisa-sisa bungkusan makanan, tisu-tisu yang saya buang sesuka hati saya kemarin karena masih males banget, masih mager banget dan masih sedih banget. Jadi ya udah, saya nggak mau peduliin kamarnya berantakan atau enggak. Tapi karena hari ini udah bangkit lagi semangatnya dan udah risih gitu ya dengan kamar yang super duper berantakan. Jadi ya udah, saya mau beresin dan alhamdulillah kamar ini udah kembali rapi. Waktunya dipel ya teman-teman, karena kalau beres-beres kamar kalau nggak dipel itu rasanya kayak kurang afdol dan kurang bersih gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman beres-beres kamarnya udah selesai, kamarnya udah rapi dan udah wangi. Habis ini saya mau mandi dan mau istirahat lagi ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.